dia hanya bisa mengekspresikan dengan perilaku. Soalnya kadang-kadang kalau di tempat umum itu orang tua nggak sabar, akhirnya bentak, marahin, malah makin menjadi-jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa yang dirahmati Allah. Kembali lagi bersama saya Dr. Gita Dudesyani dalam program acara ASI Aku Sayang Ibu, persembahan Hospital TV Sultan Agung, sebuah acara yang akan membahas pengetahuan dan informasi seputar kesehatan ibu dan anak. Baik pemirsa, sebelumnya kita akan menyapa terlebih dahulu para pemirsa dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan acara ASI pada pagi hari ini. Semoga diberikan kesehatan selalu dan dilancarkan segala aktivitasnya hari ini. Dan kami sapa juga para pengunjung dan pasien Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang dan juga Banjarbaru. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pelayanan kesehatan kepada Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Semoga diberikan kesehatan dan kesembuhan dalam menjalankan pengobatan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Baik pemirsa, tantrum merupakan keadaan ketika anak meluapkan emosinya dengan cara menangis kencang, berguling-guling di lantai, hingga melempar barang. Kondisi ini pasti membuat bunda stres dan juga bingung. Tenang ya, kondisi ini normal sebenarnya dan merupakan bagian dari proses perkembangan anak. Umumnya, tantrum ini terjadi pada anak berusia 15 bulan ke atas. Alih-alih rewel, biasa hal ini sebenarnya merupakan luapan emosi sebagai imbas dari ketidakmampuan anak untuk menjelaskan apa yang ia inginkan dengan kata-kata. Pasti banyak sekali pertanyaan yang ada di benak bunda, bagaimana sih cara mengatasi tantrum pada anak? Kira-kira apa saja sih penyebabnya? Dan nah, di sini kita akan mengupas tuntas dengan tema kita pagi hari ini, yaitu mengenal tantrum pada anak dan bagaimana cara mengatasinya bersama narasumber kita yang tentunya sudah hadir di sini. Mari kita sapa bersama-sama Dr. Eli Nurhidayati, spesialis kedokteran jiwa. Assalamualaikum Dr. Eli. Waalaikumsalam Dokter Gita. Ya, bagaimana kabarnya hari ini dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik dokter, di tema kita pada pagi hari ini kita akan membahas tentang tantrum nih dok. Mungkin bisa dijelaskan dulu kepada para pemirsa nih dok, sebenarnya definisi atau pengertian dari tantrum sendiri apa? Silakan dokter. Ya, terima kasih Dokter Gita. Tadi sudah dijelaskan ya sebetulnya di awal oleh Dokter Gita sebagai pembukaan ya, bahwa sebetulnya tantrum ini adalah keadaan di mana anak meluapkan emosinya karena dia kesulitan untuk mengontrol emosinya dengan perilaku ya seperti menangis, menjerit, berguling-guling, bahkan melempar barang ataupun memukul. Dan pemirsa juga ya tadi sudah dikatakan sama dokter kita bahwa tantrum adalah suatu hal yang normal pada anak-anak, khususnya pada usia prasekolah ya dokter kita ya. Jadi di bawah 4 tahun gitu. Ya, berarti memang sebenarnya ini hal yang normal ya dokter ya. Yang normal. Cuma nanti mungkin kita akan membahas tantrum yang seperti apa sih dok yang nggak normal seperti itu ya. Nah sebenarnya penyebab tantrum ini apa saja sih dok kira-kira? Yang sebetulnya tadi sudah dokter kita singgung juga bahwa tantrum ini terjadi karena anak itu belum bisa mengekspresikan emosinya ya. Dan ini tadi termasuk dalam proses perkembangan anak memang betul seperti dokter kita sebutkan tadi. Karena dia belum bisa mengekspresikan kata-kata yang pas untuk emosinya, apalagi umurnya dia juga masih sangat muda ya, masih sekitar antara 1 tahun sampai 5 tahun ya di bawah anak usia prasekolah, sehingga dia hanya bisa mengekspresikan dengan perilaku ya, sehingga perilakunya bisa macam-macam, bisa perilakunya yang dia ekstrim, guling-guling, bisa juga karena dia mengekspresikan juga dengan memukul ya, itu atau menjerit-jerit atau justru menangis keras ya. Nah, itu adalah bagian dari proses perkembangan dia untuk mengekspresikan emosinya ya, jadi makanya sebetulnya normal sih sebetulnya. Kemudian tantrum ini juga biasanya dalam hal-hal yang ekstrim ya, karena mungkin dia terlalu
marah gitu ya, atau terlalu frustasi juga, atau juga terlalu sedih tapi dia kan belum bisa mengekspresikan. Kemudian bisa juga kadang-kadang ada juga yang karena pelajaran yang dia dapat dari sebelumnya, bahwa pada saat dia melakukan tindakan seperti itu kemudian permintaannya dituruti, sehingga kadang-kadang dia mengulang itu lagi ya. Ini memang sebetulnya tantrum itu sebagai ajang anak untuk observasi dan mengenali cara untuk mendapatkan keinginan. Tetapi ini kan bukan sesuatu yang pas ya, sesuai dengan umur perkembangan lah gitu ya. Oke, kemudian bisa juga kalau yang ekstrim kan sebetulnya secara keseluruhan tantrum itu kan sebetulnya normal tadi ya, karena proses perkembangan. Tetapi kalau itu sesuatu yang berlebihan, kadang-kadang kita juga mesti berpikir ya, jangan-jangan ini sesuatu gangguan perilaku masa anak, ataukah anak ini memang ada masalah psikologis yang memang harus segera untuk dikonsultasikan. Gitu. Ya, baik dokter. Wah, ini cukup menarik nih dok ya, karena dia sudah hafal kalau mendapatkan keinginannya dia ngamuk seperti ini, dia bisa mengulangi ya dokter ya. Seperti itu ya. Ya, karena kan anak itu sebetulnya belajar dari sikap kita juga, contoh juga. Kita juga gitu. Nah, kalau pada saat tantrum kemudian ibunya marah, justru ibunya mukul atau cubit, dia nanti akan belajar suatu saat kalau dia minta sesuatu ya dengan cara kekerasan itu tadi, mukul atau cubit itu. Jadi memang perlu penanganan yang pas ya. Iya dokter, berarti memang juga jadi cerminan ke orang tua juga ya dok, hati-hati dalam bersikap atau seperti itu. Nah sebenarnya ini saya pernah baca nih dok, salah satu artikel, kira-kira perbedaan tantrum manipulatif dan tantrum frustasi itu apa ya dok? Sebenarnya untuk jenis tantrum ini apa-apa saja mungkin? Ya, tadi sudah disebutkan oleh dokter kita ya, memang ada yang membagi juga sebagai tantrum manipulatif dan frustasi. Tantrum yang manipulatif yang tadi sudah saya sebutkan ya, karena dia sudah belajar dari peristiwa sebelumnya, bahwa dengan dia tantrum dia mendapatkan apa yang dia inginkan, sehingga dia akan memanipulasi perilakunya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Itu yang manipulatif. Kemudian kalau untuk yang frustasi itu karena dia itu betul-betul merasakan tidak berdaya ya, aku harus ngapain lagi nih itu. Tapi kan tidak bisa mengeluarkan kata-kata ya, mungkin saat itu dia lagi stres, mungkin dia sebetulnya sudah lapar banget tapi ibunya nggak sensitif dengan itu, nggak peka itu, apalagi kan mungkin kalau lagi jalan-jalan ke mall ya, mungkin lupa ini sudah waktu makan anak-anak gitu, atau mungkin dia ngantuk sebetulnya, tapi kan dia nggak bisa ngomong ini saya ngantuk gitu, itu sih. Ya, berarti memang secara garis besar tuh bisa terdiri dari dua jenis itu ya dokter ya, seperti itu. Baik, berarti kalau untuk antara ciri-cirinya hampir sama aja ya dokter ya, untuk ciri-ciri secara garis besar ya dokter. Ciri-cirinya secara garis besar hampir sama, bahwa perilakunya yang menonjol ya, karena itu ekspresi dari emosi dia yang ekstrim tadi, entah itu marah, entah itu sedih, entah itu jengkel, yang dia belum bisa mengekspresikan. Intinya adalah ekspresinya dia, dokter ya, seperti ya. Nah sekarang kalau misalkan anak mulai tantrum, kira-kira orang sekitar atau orang tua harus bersikap seperti apa nih dok? Ya, tergantung juga ya tantrumnya di mana ya. Betul. Kalau misalnya ini tantrumnya misal di tempat umum ya, itu biasanya kan kita sebagai orang tua kadang malu, jengkel atau gimana gitu, sehingga secara tidak sengaja justru kita melakukan suatu perbuatan yang membuat anak itu semakin tidak aman gitu ya, semakin tidak nyaman gitu. Entah itu dibentak, entah itu dipaksa untuk berhenti saat itu juga ya. Oke, jadi kalau misal ini terjadi di tempat umum, itu pertama si ibu harus tenang gitu ya. Kemudian bicara dengan nada yang rendah gitu. Yang pertama mungkin anak kita amankan dulu, kita bawa ke tempat yang tenang, kita ada tempat yang agak sepi, biar tidak menarik perhatian orang lain juga, gitu. Ya. Kemudian anak kita peluk, gitu. Anak kita peluk, gitu. Karena dengan dipeluk itu menunjukkan bahwa
oke, ibu itu sayang loh sama kamu gitu, akan melindungi kamu gitu. Cuman dengan menangis seperti itu kan ibu nggak tahu apa yang kamu maksud sebetulnya gitu. Ya, tapi kita kan nggak bisa ngomong saat itu juga ya, karena dia lagi meluapkan marahnya. Sehingga kita peluk aja, kita cium, kita peluk supaya dia lebih tenang gitu. Setelah agak lebih tenang, kemudian kita alihkan perhatiannya gitu. Sebetulnya anak kecil itu mudah lupa ya, sama mudah teralihkan perhatiannya ke sesuatu yang menarik. Jadi itu yang mesti kita lakukan. Entah kita kasih mainan kesukaannya dia, entah kita kasih jajanan kesukaannya dia, yang penting kita alihkan gitu. Nah, nanti kalau suatu saat misal sudah di rumah, kita bisa tanya, tadi kenapa toh, kamu kepingin apa toh, gitu. Supaya anak ini juga belajar, ternyata kalau minta sesuatu itu caranya nggak seperti itu, ya. Nanti semakin bertambah umurnya anak, dia akan semakin bisa sih. Makanya sebetulnya kalau anak umur 2 tahun pasti tantrumnya lebih sering, karena memang kemampuan bahasanya dia juga belum sebagus daripada yang 5 tahun. Dan karena ini sesuatu yang normal, harusnya dengan bertambahnya usia dia akan semakin berkurang. Nah, tadi setelah kita tahu, si ibu tahu sebabnya apa sih, kita tanya, apa kamu lapar gitu, gitu kan? Itu sambil dipeluk sebetulnya bisa, nah seperti itu. Oh ternyata lapar, kita tahu sebabnya. Jadi kita juga harus mencatat ya sebetulnya apa sih sebabnya gitu. Kalau sebabnya sudah kita ketahui akan lebih mudah kan untuk mengendalikan tantrumnya itu. Tetapi kalau misal sebabnya adalah pengen diberikan sesuatu yang itu sebetulnya di rumah sudah punya banyak atau apapun gitu. Nah itu tadi penjelasannya mesti sesuai dengan umur anak gitu. Karena tidak bisa ya semuanya dijelaskan dengan bahasa kita. Kita harus memakai bahasa sesuai perkembangan mereka. Itu dokter kita. Luar biasa. Berarti memang prinsipnya adalah amankan dulu ya dokter ya, di tempat tenang, baru kemudian kita peluk, kemudian dialihkan ya dokter ya. Memang benar sih dok. Kan soalnya kadang-kadang kalau di tempat umum itu orang tua nggak sabar, akhirnya bentak, marahin, malah makin menjadi-jadi. Betul. Ya, dokter ya. Iya betul. Itu, dan kan sebetulnya nggak bagus ya kita memukul, mencubit kayak gitu kan nggak ya, karena bisa menyebabkan anak satu tadi bisa ngikutin, oh ternyata kalau menyelesaikan masalah dengan cara kayak gini ya, gitu. Udah gedenya nanti takutnya nurun lagi ke anaknya ya dok ya, seperti itu. Baik dokter. Nah sekarang kalau misalkan tadi udah mengatasi, sekalian menjawab ini ya dok ya, mengatasi tantrum anak kalau di depan umum ya dokter ya. Nah berarti kalau misalnya udah selesai tantrum, itu baru anak itu baru bisa dikomunikasikan gitu ya dokter? Iya, betul. Iya. Nggak mungkin kan pada saat tantrum kita ngomong gitu. Betul, nanti nadanya kita jadi ikut tinggi kan ya. Benar. Nggak sadar kita ikut tinggi gitu. Padahal makanya tadi pelankan suara itu dan dialihkan gitu, daripada menjelaskan yang mungkin bahasanya juga belum pas buat mereka, ya kita alihkan tadi ya. Baik, berarti ibu-ibu nih di rumah harus lebih kalem ya dokter ya, lebih kalem down aja ya seperti itu. Nah untuk selanjutnya nih dok, sebenarnya kalau misalkan ke tantrum yang ada yang depresif ya dokter ya, yang depresif atau mungkin yang melebihi batas itu, yang tantrum seperti apa sih dok yang kira-kira harus diperiksakan ke dokter nih kira-kira? Ya. Jadi kapan kita curiga itu kalau ini frekuensi, kita lihat frekuensinya ya. Kalau ini kok sering ya, setiap hari hampir seperti ini gitu. Kemudian juga durasinya ya. Itu kok lama banget ya tantrumnya, nggak berhenti gitu. Sudah kita lakukan semuanya gitu. Terus juga apakah ini tantrumnya itu membahayakan diri sendiri atau orang lain, itu juga kita pasti perhatikan juga. Misal kalau apa-apa ibunya dipukul, itu kan membahayakan orang lain. Ataupun kalau ketemu temannya juga tadi temannya dipukul. Jadi kalau sudah frekuensinya sering, kemudian juga kualitasnya atau derajatnya juga parah gitu, kita bisa bedain ya, marah sesuatu yang biasa sama marah berlebihan gitu. Bahkan sampai marahnya itu
membahayakan orang lain. Itu sebetulnya kita harus sudah aware atau waspada. Iya, gitu, betul, harus waspada sehingga cepat-cepat konsultasi. Apalagi kalau tantrumnya ini tidak hanya terjadi dengan orang tua saja, tetapi dengan orang asing pun atau dengan orang yang baru dikenal pun dia seperti itu. Itu berarti ada kemungkinan kita curiga tanda-tanda apakah ini ada kesehatan mentalnya terganggu gitu ya. Kan banyak ya yang gangguan mental yang klinisnya atau gejalanya itu perilaku, ya kan? Iya dokter. Okay. Berarti memang yang diwaspadai itu tadi ya dokter ya, poin-poinnya dari frekuensi, durasinya, kemudian sifatnya juga sampai dia membahayakan. Nah kalau misalkan kalau sudah diperiksa nih dok ke dokter, biasanya dokter sendiri berarti ini kan arahnya ke dokter spesialis jiwa nih dok? Sebelum itu ke psikolog dulu bisa juga. Bisa gitu, ya dokter? Ya. Gimana perkembangannya, ininya semua dievaluasi gitu. Ya. Biasanya nilai-nilai atau mungkin yang di screening dari dokter kejiwaan atau psikolog ini secara umum apa nih dok? Oh ini berarti tantrum yang harus diobatin seperti apa? Iya karena itu tadi berarti kualitas sama frekuensinya. Jadi atau juga umur gitu. Kok ini anak umur sudah 5 tahun kok masih seperti ini ya? Maksudnya marahnya kok berlebihan, kemudian juga dia sebetulnya sudah bisa diajak komunikasi, tetapi kok tetap enggak dalam tanda kutip enggak nyantel gitu juga. Dan biasanya kita curiga lagi kalau ini adalah tantrumnya ini bagian dari masalah kesehatan mental, kalau memang ada gejala-gejala lain yang menunjukkan ke arah gangguan mental gitu. Misal kan anak ADHD hiperaktif itu kan bisa juga perilakunya berlebihan ya, karena ada hiperaktifnya. Tetapi kan di samping hiperaktifnya dia ada inatensi sama ada impulsivitas, ya kan? Jadi kita mesti cari gejala itu juga. Kemudian kalau misalnya ini spektrum autisme pasti ada gangguan komunikasi, gangguan stereotipi, gerakan yang lain selain dari tantrumnya sendiri. Begitu sih dokter kita. Luar biasa, berarti cukup spesifik ya dokter ya untuk penilaiannya ya. Tidak hanya sekedar oh ini anaknya ngamuk udah berapa lama, tidak hanya sekedar itu ya dokter ya. Gitu. Tapi kita amatin juga, kita lihat umurnya juga. Gitu. Nah dokter ini kita sudah di penghujung nih dokter. Nah ini terakhir dok, silakan. Adakah pesan-pesan yang ingin jenengan sampaikan kepada para pemirsa terkait tema hari ini? Walaupun tantrum itu sebetulnya normal ya untuk anak prasekolah gitu, tetapi perlu diperhatikan oleh orang tua gitu, bahwa ini bisa juga menjadi suatu yang tidak normal gitu ya. Gitu. Kapan sih kalau kita curiga bahwa ini sesuatu yang tidak normal? Kalau jelas frekuensinya sering terjadi dan biasanya lebih dari 30 menit dan itu hampir setiap hari. Kemudian juga kualitas marahnya itu sangat berlebihan sampai mengganggu atau membahayakan orang lain. Jadi misalnya kayak mukul, mencakiti, mencubit atau menggigit yang seperti itu. Itu dokter kita. Nah, kemudian tadi sebetulnya sudah ya cara-caranya ya gitu. Udah dan mudah-mudahan semua sudah inget ya. Yang penting ibunya sendiri juga kalem gitu, kemudian dialihkan ke tempat yang lebih aman, kemudian dipeluk ya, kemudian baru setelah anak tenang kita tanya, kita validasi sebetulnya perasaannya sih apakah marah, apakah lapar, apakah ngantuk, apakah ingin sesuatu gitu. Ya. Siap. Oke, nah itu kan tadi sudah tipsnya ya dokter ya, tips tantrum menghadapi kalau misalkan tantrum di depan umum. Nah kalau misalkan menghadapi tantrum yang manipulatif gimana tipsnya dok? Silahkan dok. Oke. Ya lupa tadi ya. Untuk yang manipulatif berarti kan dia memang sengaja melakukan itu supaya keinginannya dia diturutin gitu ya. Nah kalau tadi kita sudah diamankan ya di tempat yang sepi, kemudian tetap dia marah-marah,
kita liatin aja dari jauh ya. Ya, dari jangan terlalu dibaik-baikin di ini, nanti dia malah semakin ini. Kita awasi aja, yang penting aman supaya dia betul-betul puaslah dengan iniin emosinya ya. Tetapi kita awasi gitu supaya tetap aman gitu. Dan dia tahu bahwa kalau dia melakukan cara seperti itu kan justru kita nggak ngasih gitu kan. Gitu. Iya. Berarti biar dia bisa menilai kalau misalkan dia tantrum begitu justru tidak direspon. Iya, gitu, betul, dokter ya. betul. Luar biasa. Okay. Baik pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa saksikan ASI Aku Sayang Ibu setiap harinya di channel YouTube RSI Sultan Agung Semarang. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan obrolan menarik seputar kesehatan ibu dan anak. Saya Dr. Gita, mewakili kru yang bertugas hari ini, mohon undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.